Shalom, baiklah. Berikut topik yang akan kita bahas adalah bioteknologi pangan. Ya, jadi seperti sudah dijelaskan mungkin di kuliah awal oleh dosen pengasuh bioteknologi pertanian ini, yaitu Bapak Profesor Ferisman Tindaun. Mungkin sudah dibahas mengenai apa pengertian secara umum bioteknologi. Jadi ini adalah ilmu yang sangat luas ya. Dan pada topik ini kita akan lebih fokus membahas pada bioteknologi pangan. Nah, jadi bahan materi sebagian sudah dikirim melalui Google Classroom, dan ini saya buat video ini adalah untuk sedikit menjelaskan penekanan dari bioteknologi pangan itu di bidang seperti apa. Ya, jadi kita lihat dulu ya, pada slide ini sudah dijelaskan bahwa secara umum bioteknologi pangan itu adalah aplikasi proses biologis dengan menggunakan sel-sel mikroba tanaman maupun hewan untuk meningkatkan kualitas pasokan pangan. Jadi karena kita membahas bioteknologi pangan, ya kita fokuskan di bidang pangan. Jadi dalam hal ini ya, pemanfaatannya ataupun solusi bioteknologi di bidang pangan itu sejak dari persiapan bahan sampai dengan pengolahannya menjadi produk siap olah ya, ataupun sampai siap untuk dihidang. Nah, itulah kira-kira cakupannya. Ciri-ciri utama bioteknologi pangan itu jelas ada agen biologinya, baik berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Tetapi dalam hal ini untuk bioteknologi pangan yang khusus itu adalah bagaimana pemanfaatan mikroorganisme ya dalam berbagai pengolahan pangan. Nah, jadi hal lain adalah adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Kemudian produk yang dihasilkan adalah hasil fermentasi. Ya, ini tadi yang ditekankan bahwa khusus untuk pangan, produk yang dihasilkan itu adalah yang menyangkut mikroorganisme yang prosesnya disebut dengan proses fermentasi. Ya, kemudian setelah difermentasi lanjutkan dengan proses-proses lain ya, tergantung dari bahan yang difermentasi ya. Mungkin dilanjutkan dengan ekstraksi, pemurnian, dan pengolahan lanjut. Ya, ini hal-hal yang umum yang bisa kita lihat pada bioteknologi pangan. Nah, mengenai perkembangan bioteknologi pangan itu lebih jelas bisa dibaca di materi yang saya bagikan di Google Classroom, mulai dari bioteknologi yang bersifat tradisional sampai yang modern ya. Jadi yang modern yang ada dihubungkan dengan teknik rekayasa genetik atau yang sering juga kita dengar istilahnya DNA rekombinan ya. Jadi pada proses ini ya sudah terjadi ya teknologi yang lebih canggih ya, yaitu dengan transfer gen ya, transfer gen pada makhluk hidup atau pada mikroorganisme ya, untuk dimanfaatkan ya pada proses-proses bioteknologi yang dalam hal ini contohnya pada pengolahan pangan ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Yaitu ini adalah salah satu contoh aplikasi mikroorganisme dalam pengolahan pangan, yaitu fermentasi. Nah, fermentasi itu artinya ya mendidihkan. Jadi bahasa dia berasal dari bahasa Latin fervere, artinya mendidihkan, yaitu berdasarkan ilmu kimia terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia yang pengertiannya berbeda dengan air mendidih ya. Jadi ya ini definisi awal ya. Jadi mungkin pada awalnya ya hal yang diamati itu adalah ada gas ya, seperti misalnya pada fermentasi air kelapa. Kalau kita fermentasikan secara aerob itu akan terbentuk ya CO2. Nah, ini mungkin pertama dasarnya kenapa disebut
gas ya, terbentuk cairan terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia, dan juga mungkin ada proses-proses lain yang diuji pada awal-awal ditemukannya proses fermentasi ini. Nah, jadi perkembangannya itu juga itu berhubungan dengan perkembangan ya bioteknologi yang sudah dijelaskan ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru sebenarnya, ilmu bioteknologi ini ya, dari zaman nenek moyang kita pun ya proses ini sudah ada, walaupun mungkin secara keilmuan pada saat itu belum ada didefinisikan atau diartikan apa sebenarnya yang terjadi pada proses yang dilakukan itu ya. Nah, seperti ini misalnya ya, pembuatan bir sudah ada tahun 6000 sebelum Masehi, dan ini seterusnya ya. Nah, produk sampai 1817 produksi enzim dari tumbuhan ini sudah dilakukan, walaupun pada saat itu belum diketahui sebenarnya apa yang bekerja ya, sehingga terjadi proses-proses perubahan-perubahan itu ya. Nah, jadi kalau kita belajar mengenai fermentasi, ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu aerob. Aerob ini prosesnya memerlukan oksigen, kemudian yang anaerob pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Jadi ada fermentasi yang memerlukan oksigen, ada yang tidak memerlukan oksigen ya. Jadi nanti dari contoh-contohnya bisa kita lihat kedua tipe ini. Nah, jadi dari hasil akhir fermentasi ya, melihat produk yang dihasilkan ya, fermentasi ini bisa dibedakan menjadi yang pertama fermentasi asam laktat ya. Jadi fermentasi asam laktat di mana fermentasinya hasil akhirnya itu adalah asam laktat. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah glukosa C6H12O6. Jadi ini adalah, kalau kita belajar metabolisme ya, metabolisme karbohidrat ya, gula ya, bagian dari karbohidrat yang masuk ke sel untuk diproses dalam tahap metabolisme itu adalah C6H12O6. Ini glukosa ya. Jadi ini ya, kalau Anda sudah belajar biokimia, ada yang disebut dengan proses glikolisis ya. Jadi ini ya, proses glikolisis. Jadi pada tahap awal proses glikolisis ini oleh enzim-enzim ya, ada tahap-tahapnya sampai hasil akhirnya itu asam pirufat ya, itu proses glikolisis ya. Nah, kemudian dan proses ini dia strukturnya ya. Ini asam pirufat tambah energi. Jadi inilah tahap pertama fermentasi asam laktat ya. Coba nanti dibuka proses glikolisis, bagaimana reaksinya, itu sudah dipelajari dalam biokimia, dan hasilnya yaitu sampai asam pirufat ya. Nah, jadi dari asam pirufat ini ya, itu nanti bisa masuk ke jalur anaerob, bisa masuk ke jalur aerob, yang nanti ya, kalau dia proses aerob itu masuk ke siklus Krebs, tapi bukan tidak akan kita bahas di sini. Nah, kemudian setelah asam pirufat akan terbentuk asam laktat dengan enzim pirufat dehidrogenase. Jadi dari dalam hal ini pirufat dehidrogenase ini sebenarnya ini enzimnya ya, dehidrogenase ya. Jadi ada proses ya, dengan menggunakan ya, dengan tambahan
energi di sini ya. Ya, dengan dalam bentuk NADH2 ya. Nah, sehingga terbentuklah asam laktat. Ini asam laktat ya. Jadi asam laktat ya. Dan ini tadi NADH2 ya. Jadi hanya ditambah ya. Jadi ini adalah proses reaksi kimia biasa ya. Nah, inilah hasil akhir. Nah, energi yang terbentuk dari glikolisis ini, jadi dalam proses ini ya terbentuk energi ya dari hingga nanti terbentuk asam laktat ya. Nah, ini proses yang pertama ya. Kemudian fermentasi alkohol, reaksinya adalah ya gula, ini juga pada proses glikolisis ya. Tapi ini beda. Kalau tadi setelah glikolisis asam pirufat itu terjadi dekarboksilasi, dengan pirufat dekarboksilasi menjadi asetaldehid tambah CO2, dan reaksi berikutnya asetaldehid oleh alkohol dehidrogenase ya diubah menjadi C2H5OH ya tambah NAD ya. Nah, ini yang disebut alkohol ya. Dan hasil dalam fermentasi alkohol ini ya, inilah tahap-tahapnya sehingga sampai terbentuk alkohol. Ini C2H5OH, ini adalah etanol ya. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya, fermentasi asam cuka ya. Reaksinya glukosa setelah pirufat dan sampai ke alkohol. Kemudian alkohol dalam kondisi aerob ini dengan enzim-enzim ya yang ada pada bakteri asam cuka dirubah menjadi asam asetat ya. Ini rumus molekul dari asam asetat tambah H2O ya tambah kalori, sejumlah kalori. Nah, kalau asam asetatnya ini lanjut lagi di oksidasi secara aerob ya. Ini bisa sampai CO2 tambah H2O ya. Nah, inilah contoh proses fermentasi ya, salah satu contoh fermentasi yang bisa kita lihat, dan contoh-contoh lain nanti akan ada, yaitu untuk jenis-jenis pengolahan pangan yang lain ya. Contoh lain dari produk makanan hasil fermentasi ya, ini adalah beberapa contoh ya. Ini seperti yogurt, ini tape ya, ini tempe tahu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Ada bahan dari susu yaitu keju, yogurt ya, dengan berbagai jenis mikrobia yang berperan untuk keju, propionibacterium ya. Atau ini adalah kelompok bakteri asam laktat ya, yang juga pernah memberi rasa dan tekstur pada keju. Dan yogurt ini adalah Lactobacillus bulgaricus ya, yang pemberi rasa dan aroma. Streptococcus thermophilus untuk menambah keasaman ya. Keju ini adalah salah satu contoh makanan fermentasi yang populer, yang bahan dasarnya adalah susu ya. Ini tahapan pembuatannya, contoh-contoh hasil produk dari keju mungkin bisa kita lihat di pasaran ya. Ada keju dengan merek-merek dagang tertentu ya, seperti cheddar ya. Kemudian yogurt juga bisa kita lihat di pasaran dengan variasi-variasi nama dagang, dan juga bisa dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain ya, dengan rasa-rasa yang berbeda ya. Yogurt ini sangat baik ya, khususnya untuk penderita laktosa intolerance. Jadi laktosa intolerance ini adalah ada yang tidak sanggup ya minum susu. Kalau minum susu mencret karena di dalam pencernaannya sudah
tidak ada enzim laktase yang mengolah laktosa yang ada pada susu, sehingga supaya lebih aman konsumsi dengan mengkonsumsi yogurt ya, untuk memenuhi nutrisi ya yang ada pada susu ya. Nah, langkah-langkah pembuatan yogurt ya bisa dilihat ya di beberapa prosedur. Kemudian ini juga adalah produk-produk lain dari hasil fermentasi berupa enzim, yaitu enzim lipase, dan juga produk lain bisa dalam bentuk asam amino seperti asam glutamat. Asam glutamat ini adalah bahan utama dari monosodium glutamat yang nama dagangnya sering kita kenal dengan seperti Ajinomoto, Pepsin, dan lain-lainnya. Nah, ini bagian industri pangan ya, dan penggunaan dari penerapan aplikasi bioteknologi itu bisa dalam ketiga kategori ini ya. Jadi yang primer ini biasanya ini adalah tahap penyediaan pangan, ini pengolahan ya, pengolahan lanjut ya, dengan berbagai variasi yang semua ini nanti ke konsumen ya, sebelum sampai ke konsumen ya. Kemudian ini contoh-contoh ya, proses ini adalah anggur wine ya, yang bahan dasarnya adalah buah anggur ya. Jadi ini adalah salah satu minuman beralkohol yang sudah lama dan populer ya, dengan kadar alkohol berkisar 8% hingga 15% yang disebut wine buah atau fruit wine ya. Ini umumnya produk-produk anggur dari luar itu ya cukup ya populer. Ini minuman populer di sana karena memang asalnya dari sana. Kalau kita di daerah kita, minuman alkohol yang populer khususnya di daerah Batak itu adalah tuak ya. Prinsipnya itu adalah sama, tapi kalau tuak itu bahan dasarnya adalah nira dari aren ya, ataupun dari kelapa ya. Nanti bisa kita lihat contoh minuman beralkohol untuk beberapa daerah di Indonesia ya. Ini bagian dari proses pembuatan anggur ya. Ini adalah contoh yang populer ya, tempe ya. Ini adalah makanan khas tradisional Indonesia yang sangat populer dengan fermentasi menggunakan jamur rijopus ya. Proses pembuatannya ya. Jadi ini bagian dari prosesnya bahan baku kacang kedelai, ada ragi, kemudian ini bahan pengemasannya bisa plastik, bisa juga daun pisang ya. Juga produk lain dari makanan fermentasi itu tahu ya. Ini proses pembuatannya ya, bisa dibaca sendiri ya, dan juga di slide yang sudah dibagikan. Nah, di samping hal yang positif dari penggunaan bakteri atau mikroorganisme pada makanan ya, ada juga yang memberikan efek negatif ya, karena bakteri atau mikroba itu juga bisa menghasilkan toksin ya, toksin, atau juga bisa membuat kebusukan pada bahan pangan. Jadi secara garis besar sebenarnya mikroorganisme itu ya pada pangan ya ada yang menguntungkan ya, seperti proses yang digunakan pada fermentasi, tapi ada juga yang bisa merusak ya, bisa merusak melalui dengan menghasilkan toksin-toksin yang tertentu ya, seperti Staphylococcus ya, Clostridium botulinum bisa menghasilkan racun ya, yang disebut racun botulin, Aspergillus, Salmonella. Jadi Salmonella ini kita inilah yang menyebabkan sakit
tipus ya, ada Salmonella typhosa ya, ini dapat menyebabkan tipus dan ini sering mencemari makanan ya. Jadi ini adalah contoh-contoh mikroba yang sering menghasilkan toksin pada makanan ya. Nah, jadi untuk gambaran selain yang saya jelaskan melalui video ini dapat dibaca pada Google Slide yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom ya. Jadi untuk gambaran selain yang saya jelaskan melalui video ini dapat dibaca pada Google Slide yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom ya. Nah, demikian penjelasan untuk kuliah hari ini. Terima kasih.